saya dihakimi Iya, sebagai dengar dulu, pendosa Pak. dan disuruh Sudahlah Pak turunkan. Superlim, Pak Superlim Bapak silahkan. dengar Kalau dulu. misalnya tidak usah Bapak melebar. naik belum perkenalkan diri, naik langsung kayak mesin traktor saja. Ngomong dulu, saya dari ini, kalau dari Kristen Katolik bilang saya Katolik, kalau dari Denam apa ya gereja apa, supaya kita ngobrolnya enak. Saya sudah bilang, room saya room kasih persaudaraan. Berbagi Iya, itu indah, kasih damai, persaudaraan, tunggal. tapi saya di-kick. Bagaimana ini? Siapa yang kick kamu? Saya tidak kick kamu loh. Tadi Anda bilang saya diminta oleh seseorang untuk turunkan dan Anda turunkan. Kan Anda yang Sudahlah Pak turunkan. Superlim, tidak usah Karena tidak usah diminta melebar. toh, diminta oleh Tidak, kalau seseorang mau untuk diturunkan. diskusi Pak Superlim, tidak Udah usah sebentar melebar. dulu lah, selesaikan dengan host dulu. Dia Iya, bilang tidak dia usah tidak dibahas kick. masa enggak, tidak usah dibahas Udah, masalah begini, itu. Bapak, begini, Silakan begini, kalau begini. mau Iya, diskusi, Anda diskusi. menceritakan Saya kasih kasih netral tapi aja. tidak menunjukkan kasih itu. Begini saya kasih netral. Kalau memang saya salah, saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya Iya, minta begitu maaf aja. dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari hati yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Bapak tidak memaafkan saya, maka Tuhan juga tidak akan memaafkan saya. Iya, itu lebih baik. Bukan mau ngotot-ngotot, tidak Ya, saya kick, minta tidak maaf. kick. Begitu. Saya Pak minta maaf. Superlim jangan jas seperti itu Pak Superlim. Jangan jas gimana. Tadi saya diminta turunkan oleh seseorang dan host turunkan. Itu yang namanya kick. Ya. Oh iya, Buktinya memang Bapak betul. sekarang sudah ada lagi di room ini. Iya, ini karena saya mau klarifikasi Ya, kejadian tadi. itu adalah satu teguran sebenarnya untuk Bapak bisa menyadari. Iya, Anda menceritakan kasih Bapak, tapi ya. tidak menunjukkan tindakan kasih itu. Iya, Bapak juga harus menyadari sikap Bapak itu seperti apa. Apa yang saya mau Buktinya sadari Bapak kalau saya sekarang- tidak tahu? Buktinya Bapak sekarang sudah berada di room ini lagi. Iya, saya Seharusnya Bapak klarifikasi, saya bertanya. naik untuk klarifikasi, Seharusnya untuk Bapak saling bertanya, memaafkan. Mengapa? Enggak saya usah begitu, diturunkan? jangan tambah rumit. Host sudah minta maaf, ada Iya. satu kesalahan dan jangan Tapi jangan diperumit lagi. menekan. Enggak usah diperumit Enggak, narasi lagi Bapak, Anda ini. narasi Bapak Anda menekan tidak usah merumitkan Bapak. lagi. Host sudah selesai, sudah ada maaf. Enggak usah dirumitkan lagi, bro. Kembali ke Bapak tema maafkan aja, saya. kembali ke tema aja Jadi Bapak Iya, kembali ke tema aja. langsung ke tema Oke, kembali aja. ke tema, Pak. Kalau begitu, Kok yang lain mau Kembali ke tema. diperumit? Hostnya sudah selesai kok. Lanjut ke tema Pak Superlim. tema, Bapak. Kebencian Iya, jadi- adalah dusta. Betul, Kebencian adalah dusta. kebencian Silakan, itu Bapak. dusta. Kebencian adalah dusta. Benar Ya. sekali, karena ketika orang membenci tidak sesuai dengan tindakan, itulah dustanya. Ya, harus tahu dulu. Tahu dulu keadaan seseorang, apa yang dia katakan, lalu kita nilai ini dusta atau tidak. Begitu kan? Bukan masa baru naik Ya. langsung diturunkan oleh karena permintaan seseorang yang lain yang kita tidak tahu apa yang diminta itu. Berarti Begitu. Anda merasa ada kebencian di dalam hati Anda. Berarti Bapak masih benci saya dong. Kok ada kebencian? Saya bicara kasusnya tadi. Bukan saya membenci Iya, maksud Bapak, seseorang. berarti Bapak masih benci saya dong. Saya sedang Berarti Bapak menerangkan masih benci saya dong. kebencian itu. Gimana sih orang ini? Udahlah. Minum air putih dulu. Saya minum air putih dulu. Ada Jadi rasa kalau kebencian. bicara lain, tindakan lain, itu namanya kebencian adalah dusta. Latihan lain, main lain. Ya. Berarti dia punya apa namanya Bapak? Dia punya dasarnya lain, pengajarannya lain, juga itu dusta kan? Itu dusta kan? Dusta. Dasarnya lain, pengajarannya lain, berarti itu dusta juga kan? Iya, Alkitab bilang Bagaimana, Tuhan Bapak? itu satu-satunya, tapi ada yang lain bilang tiga, dua. Begini Bapak. Itu yang Bapak- dusta. Bapak jangan berkelit. Jangan berkelit. Maksudnya begini. Iya, kalau Alkitab bilang Pengajaran Tuhan itu yang lain, satu-satunya, dasarnya lain. jangan bilang dua, jangan bilang tiga. Begitu. Tidak, begini Bapak dengar dulu, jangan dulu. Itu sudah terlalu lebar. Maksudnya dasarnya lain, pengajarannya lain, itu bukan dusta. Betul, jadi dasarnya Alkitab, Tuhan itu satu-satunya, bukan dua, bukan sekarang tiga. dasarnya kita begini, Bapak begini. Oke, saya ikut. Itu dasarnya. Saya ikut mentionnya Bapak. Jadi kalau tidak sesuai dasar, itu dasarnya kita dusta. Tuhan Yesus mengatakan begini. Dengar dulu Bapak dengar dulu.
Kita ikut dasar Alkitab. Yesus mengatakan, di atas batu karang inilah, di atas batu karang Petrus, aku akan mendirikan gerejaku. Dan aku akan menyerahkan kunci kerajaan surga, alam maut tidak menguasainya. Terus, kenapa harus keluar dari Petrus? Apanya yang keluar? Coba jawab pertanyaan saya. Ikut Alkitab Apanya kan? yang keluar? Ikut Alkitab kan? Ya, Tidak, maksud kita ikut lagi Alkitab kan? iya, Kita ikut apanya yang Alkitab, kan? keluar? Kan banyak sekarang bermunculan. Denom. Iya, host Itu kalau bukan diskusi keluar dari dengan saya dong. Argumen dari saya yang dipakai, jangan orang lain. Ya, kan saya ikut narasinya Bapak. Iya, Saya saya ikut narasinya tanya apanya Bapak. yang keluar. Saya ikut narasi Bapak, dengar dulu baik-baik. Saya ikut narasinya Bapak. Bapak bernarasi, saya mengikuti. Iya, terus? Apa itu salah? Apa itu salah? Kan saya tanya apa yang keluar. Bapak bilang tadi kan keluar. Apanya yang Bapak, keluar? Bapak begini, Bapak jangan berkelit sama saya lah. Aduh, berkelit Bapak dari bilang mana? Saya ikut tanyakan, Alkitab. fokus, Bo. Kalau diskusi itu fokus. Tadi Anda Aduh, mengatakan di atas. Saya ini, dengar ini. Ay, Message saya ini gimana tidak ini? bisa dipengaruhi apapun. Saya tidak Message saya ini tidak bisa mempengaruhi. Kita dipengaruhi diskusi. Ya cocok kita diskusikan, tapi saya kan ikut alurnya Bapak. Iya, apa yang Anda ikuti? Saya ikut alurnya Bapak. Apa alur apa yang Anda ikuti? Bapak kan bilang ikut Alkitab. Terus? Nah, sekarang kan saya bicara Alkitab. Iya, apa? Di atas batu karang Petrus aku akan mendirikan gerejaku. Ya, Aku akan menyerahkan kunci maut. Alam maut Ya. tidak bisa menguasai. iya, terus? Berarti kalau pengajaran di luar Petrus berarti dusta atau tidak? Dusta. Nah, itu toh maksudnya kan begitu. Iya, apanya yang menjadi dusta itu apanya? Yang menjadi dusta kan dia keluar dari Petrus. Apanya yang keluar? Dari tadi saya sudah tanya apanya yang keluar. Sekarang begini deh, daripada kita berumit. Bapak Kristen Katolik atau Protestan? Apanya yang keluar dulu? Saya tanya. Bapak sudah kasih statement kok Kristen nggak bisa Katolik jawab. atau Apanya Protestan? yang keluar? Begini, sebelum Nggak saya ngerti kickball lagi diskusi Bapak host ini Tuhannya, cuma asal-asal buka saya, room. bukan orang Jawab itu Pak Superlim, jawab. Kamu dari Apanya yang Katolik atau keluar? Saya Protestan, bertanya jawab dia itu. belum jawab kok Bapak sudah tidak bertanya Tidak ke jawab dulu saya. itu, jawab dulu di situ. Jawab dulu. Jawab Nah, dulu Kristen pertanyaan Katolik saya. Kristen. Apanya yang keluar? Jawab dulu pertanyaan saya. Ikut kau punya permainan, ikut kau punya otak Nggak kamu beli. ngerti. Ini Aduh, iblis yang model susah begini. ya. Ini iblis ini. Masa Iblis orang yang seperti bertanya ini. kok dibilang Inilah iblis? iblis yang kelihatan. Inilah Judas Iskariot yang Katanya pengikut ini seperti Yesus. ini. Mengikut Yesus kok Tahu, menghakimi saya saya kau pengikut iblis. Tidak pakai. Ayah. Kau mau birin saya di opinimu. Saya tidak pakai kau out. Mau giring saya di opini kau yang tidak pakai yang baru muncul abad 17, 16 mau ajar sama saya. Kita mau ikutin dia punya narasi baru dia berkelit lagi. Apa itu yang begitu? Saya sudah omong ulang-ulang. Iya, begini Room saya, host, ini memang room yang kemarin saya sebut, Ya, lanjut Bapak. iya kemarin kan saya kan udah bilang, mereka tuh teman-temannya yang si Billy kemarin itu, Iya. Pak Billy. Ya kan saya udah sebut siapa-siapa aja yang harus kita hati-hati dalam pengajaran. Begitu. Oke, terima kasih Bapak masukannya. Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Aster 2. Auder ke Aster kayaknya. Halo? Ya, pagi Paman, pagi. Ya, pagi juga. Selamat bergabung di room kasih persaudaraan. Berbagi itu indah, damai itu simpel bersama anak jalanan dari Flores NTT. Saya mengangkat tema hari ini Bapak. Kebencian adalah dusta. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itulah kenyataan realita dalam kehidupan kita manusia saat ini.
Tapi yang paling penting adalah kita selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai manusia. Yang paling utama itu adalah kita saling menghargai. Kan begitu. Jadi situasi saat ini dinamika-dinamika yang kita hadapi saat ini itu merupakan sebuah kenyataan yang dihadapi oleh setiap manusia. Dan menurut saya inilah bentuk dari sebuah kadang kita di satu sisi kita menyebut ini sebuah kedangkalan cara pandang, cara berpikir, tetapi di satu sisi itulah sifat kenyataan manusia yang harus kita hadapi. Seperti itu dulu Paman, saya punya narasi awal. Namun nanti kita akan berkembang sebuah dinamika saat ini. Oke, saya kembali. Terima kasih Bapak. Ya, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Bang Vincentius. Ya, saya kasih kesempatan yang lain dulu, Bang. Yang baru naik itu, Bang. Oke. Kasih yang lain dulu. Ya. Selamat datang, selamat bergabung. Nox dari mana? Abang Nox. Selamat pagi. Abang Anu dari mana? Pagi. Dari mana, Bang? Halo? Dari mana? Jaringan mungkin, Bang. Iya, jaringan kapan itu jaringan? Ya, Iya. selamat bergabung di room Komunikasi Persaudaraan Anak Jalanan Pinggir Sampah yang Tidak Berpendidikan, Bang Helmi Paulus dari Flores NTT. Mari kita saling berbagi. Berbagi itu indah, damai itu simpel. Jadi, Jadi Bang Nox, saya tekankan lagi, naik di room saya bukan room untuk berdebat, tapi Iya. room untuk berbagi kasih persaudaraan. Iya. Ya, silakan Bang Vincentius. ya, jadi sebelum ke Bang Jepri Nusan ini, saya ingin menanggapi memang betul sekali ya. Seperti Bang Hos mengatakan, ini room ini untuk berbagi kasih, bukan berbagi kebencian, bukan berbagi hujatan, bukan perdebatan, ya. Jadi saya senang kalau room seperti ini. Room seperti ini kita saling membangun satu dengan yang lain. Boleh saja kita berdiskusi perbedaan, tetapi jangan menyebarkan kebencian. Kita berdiskusi sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan emosi yang dewasa. Kalau belum punya mental yang kuat dalam berdiskusi, belum punya emosi yang mantap, dewasa, saya rasa room ini tidak cocok. Karena room ini hanya khusus untuk orang-orang yang bermental dewasa dalam berdiskusi. Terima kasih Bang Hos, saya rasa nyaman di room ini. Lanjut yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Jadi selamat bergabung. Ini dari mana tadi? Abang sayang, dari mana? Jaringan ini kapan? Ya, bagi sahabat-sahabat yang mau bergabung di room saya, room kasih persaudaraan. Berbagi itu indah, damai itu simpel. Saya ingatkan sekali lagi, ketika Anda naik di room saya, kuasai diri Anda. Jangan emosi menguasai kita. Mari kita berbagi, mari kita saling bersharing bersama. Jika ada kekurangan, mari kita saling mengisi. Jika ada kesalahan, mari kita saling memaafkan. Karena damai itu simpel, damai itu indah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung dengan Bang Helmi Paulus dari Flores NTT Anak Jalanan, mari bergabung bersama saya di room kasih persaudaraan. Amin. Berbagi itu indah, damai itu simpel. Amin. Bagi teman-teman yang mau bergabung, silakan. Room saya room terbuka, tidak memandang suku, ras, golongan apapun. Karena semua kita adalah ciptaan Tuhan. Semua kita satu ciptaan. Cuman berbeda pendapat, berbeda teologinya, berbeda segala-galanya, maka menjadi berbeda dunia TikTok ini. Amin. Jadi marilah
Kita ingat pesan almarhum Paus Fransiskus, jangan sampai kecanggihan teknologi bisa melenyapkan iman kita. Kuatkan hati kita, teguhkan iman kita demi nama Yesus Kristus Sang Kerahiman Ilahi. Bersama Bunda Maria, Bunda Tersuci, yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, Bunda Allah, Bunda Theotokos. Mari kita satukan hati, satukan pikiran, kita tunjukkan kebenaran agar semua orang dapat mengenal kebenaran demi nama Yesus Kristus Sang Kerahiman Ilahi. Bersama Bunda Tersuci Maria, Bunda Allah, Bunda Theotokos. Ya, silakan bergabung. Ya bang. Ya salve. Salam kenal bang. Dari mana bang? Halo. Ya, halo. Dari mana bang? Abang? Dari mana? Salve bang dari Ya, Kalimantan. salve lagi. Untuk ketiga Dari kalinya Kalimantan, salve. Keuskupan Sanggau bang. Ya? Keuskupan Sanggau. Oke. Paroki Ya. Santa Pengharapan. Iya, selamat bergabung di room saya bang. Room kasih persaudaraan dengan Selamat tema yang bergabung, saya Bang. angkat hari ini. Kebencian adalah dusta. Bagaimana menurut abang? Silakan bernarasi. Oke. Tadi kan yang abangnya tadi itu dari Protestan kayak yang baru turun tadi kan? Iya, dia turun. Saya kasih dia. Nah. Jadi Bukan Protestan bukan gimana? dari Protestan. Dia bukan dari Protestan. Bukan. Yang Dari Super mana? Lim tadi itu Dari mana? bukan. Nah, seperti ini. Dia itu yang menghujat Roh Kudus itu. Wanes dia itu. Oh, Sama juga bang, Protestan juga ya sama. silakan abang. Nah, lanjut, abang lanjut. Oh tidak, saya Protestan Protestan, gimana? Bang. Silakan. Saya Protestan. Bantah. Saya Protestan. Saya Protestan. Ya bentar bang. Ya tahu. Ya, Protestan lanjut. juga gimana mau membantah ke Katolikan kan? Mereka berasal dari Katolikan, gimana mau membantah ke Katolikan kan? Lanjut bang dari Jadi- tema saya Bang, hari ini. Ada ayat Alkitab mengatakan yang kata abang tadi itu, maka di atas batu karang ini engkau Petrus, aku akan mendirikan jemaatku, maka alam maut tidak akan memisahkan. Benar kan? Ya. Alam maut tidak menguasai bang. Bentar loh bang, bentar loh. Ya. Lagi nggak fokus. Lanjut ya dulu bang. Iya, oke. Terima kasih. Abang Nox dari mana? Abang Nox, halo, Abang Nox, dengar suara saya? Ya, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Salam. selamat bergabung di room saya, room kasih persaudaraan, berbagi itu simpel indah, damai itu simpel. Dengan tema hari ini bang, saya angkat kebencian adalah dusta. Bagaimana menurut abang? Silakan bernarasi. Iya, mungkin saya lihatnya agak sedikit berbeda ya daripada yang sudah disampaikan ya. Karena kadangkala ya, dalam beberapa macam kasus, berbagai kasus, kebencian itu juga sebenarnya muncul ataupun sebagai suatu reaksi terhadap misalnya ketidakadilan. Bisa juga muncul ataupun respon dari penindasan atau kekerasan. Nah, dalam konteks itu, maka sebenarnya kebencian juga punya konteks ataupun nilai sebagai motivasi untuk melakukan perubahan ataupun untuk memperjuangkan keadilan. Itu konteks yang pertama yang saya coba lihat, bahwa kebencian sebagai suatu reaksi. Nah, tetapi juga karena terkait juga dengan stiker tema ini, maka kebencian juga bisa sebagai sumber dusta.
jika, ini ada konteksnya, jika kebencian itu dibiarkan membelenggu ataupun Itu tidak seutuhnya. Jadi, Jadi itu bukan kebenaran berarti. jadi apa menurutmu apa kebenaran? Di mana salahnya ucapan saya? Salah ucapan Bapak itu tidak lengkap. Bapak mengatakan tentang Yohanes 14 ayat 6 tentang perkataan Yesus. Coba Bapak ulangi tepat gitu. Ego zoom via, ego zoom Bahasa vita, Indonesia ego saja zoom- Pak, bahasa Indonesia. Karena ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti di bawah. Ini kan kita lagi melayani. Atau gini aja lah Bapak lah, kan Bapak yang mengatakan lebih lengkap. Jadi Ya, kalau jangan, saya kan kalau Bapak bertanya mau ke Bapak. melengkapi ucapan saya, bacakanlah yang lengkap. Karena saya kan nggak itu kan saya bacakan dari hati saya, bukan dari membuka buku. Karena sudah terpatri di hati saya ucapan Yesus itu. Jadi mungkin tidak persis seperti yang tertulis di kitab Bapak. Bapak bantu saya membacakannya. Boleh? Yohanes berapa tadi? Yohanes 14 ayat 6. Bacakanlah. Loh, saya suruh Bapak baca kok, Bapak suruh saya baca gimana sih? Kan Bapak yang bilang ucapan saya tidak lengkap. Berarti Bapak mau Saya yang mendengar lengkap. ucapan Bapak itu tidak lengkap. Hanya sepotong. Oh, legei auto ho Yesus ego mi odos kai aletia kai zoen audis erhetai proston patera en de omoy. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu maksud Bapak? Ya, itu baru Baik, tepat. silakan. Yang saya Apa yang Bapak mau tanyakan ajarkan kepada ke saya Bapak, mendengarkan. yang saya mau tanyakan kepada saudaraku bahwa kalau saudara kan punya maksud Yesus diutus ya, pemahaman saudara itu ya. Saya belum membahas ada kata utus atau diutus, tapi memang benar Yesus adalah utusan Bapa. Oke. Kalau Yesus diutus oleh Bapa, apakah Yesus menantang Bapa enggak? Dalam kalimat Yohanes 14 ayat 6. Kenapa bisa ada pikiran Bapa Yesus menentang Bapa? Dengar dulu saya bilang. Kan Bapak bilang dalam konteks Yesus diutus sebagai anak toh. Enggak, tadi pertanyaan Bapak kalau nggak salah apa itu kebenaran kan? Makanya tadi Iya, saya mengutip ini masih ucapan masuk Yesus. dalam konteks kebenaran. Bapak jangan potong dulu. Makanya saya bilang kepada Bapak Yohanes 14 ayat 6 di kalimat akhirnya dia bilang barang siapa mau sampai kepada Bapa. Mengerti nggak kata sampai kepada Bapa? Harus Apa lewat dalam pikiran aku. Bapak? Harus lewat aku. Dalam konteks utusan seseorang Suara Bapak hilang. menyatakan itu. Jangan di jeda Pak, putus suara Bapak. Halo? Ya, Bapak jangan ngopi. Kalau ngopi nggak kedengaran. Sebentar, nggak usah masuk ke hal-hal yang tidak faedahnya itu kopi ke apa. Yang saya tanyakan Bapak Bukan ini terlalu maksudnya Pak marah Erik. sih. Pak Erik, maksudnya si Pedro ini bagus Pak. Jadi kalau Bapak keluar dari aplikasi, suara Bapak nggak masuk dia Pak. Itu maksudnya Pedro Pak. Iya, jangan marah-marah. Itu maksudnya Enggak, Pedro Pak. Lanjut Pak. Tanamkan roh Kristus. Ini Bapak dalam keluar kita. Pak. tidak ada marah, Ini saudara. Bapak keluar. Yang Pak Erik, ini Bapak keluar dia Pak Erik. Jadi Bang Erik. Jadi suara Abang terputus-putus dia Bang. lah mungkin saya di lokasi jadi putus sekali mungkin signal. Enggak, karena Bapak itu Gitu, mungkin lagi baca Alkitabnya mungkin keluar dari aplikasi jadi muncul ngopi gitu, bukan Bapak ngopi. Mungkin Bapak nyusu di situ kan? Nyusu sebenarnya, tapi di sini muncul kopi gitu. Sekarang saya mau Itu- tanya Bapak singkat saja. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Kalau Bapak utus saya, maksudnya Pedro utus. Lalu Bang Pedro Erik. hanya bilang kepada Bang saya, Erik. Pedro hanya Bang bilang Erik. kepada saya, Nggak bisa Bang. Suara Abang putus-putus Bang. Karena Abang keluar Bang. Nanti takutnya jadi ada miskomunikasi Bang. Iya, Abang sambil Suara nyusu Abang itu keluar-keluar, di sini Bang. muncul ngopi gitu loh. oh ya oke lah. Keluar oke. Bang dari aplikasi Tapi Bang.
Lain kali Lanjut. Bapak, lain kali Bapak, saya senang mendengar suara Bapak, saya senang sekali, penuh hikmat dan bijaksana sekali. Saya senang mendengar Bro, diskusi. Selamat pagi, Hos. Selamat pagi. Perempuan Selamat pagi, dulu. Tante. Silakan. Oh, perempuan dulu, Ya. perempuan dulu. Diam dulu kau Pedro. Pedro kau diam dulu kau diam. Perempuan dulu, Ya. silakan Bu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Saya, Tante. saya hanya Gak usah berkata kau sebentar. jawab Pedro. Kau Ya, diam Pedro aja, ya. gak usah kau jawab. Eh, ya, oke. Namanya Pedro. Pedro ya. Saya ini mau sedikit Iya, tentang Pedro. alias Bu, Pedro ini nama lainnya Bu Batu Kapur. Dulu Batu Karang, sekarang jadi Batu Kapur udah Bu. Nama Lanjut, saya Bu. asli Karyana. Nah, jadi yang saya maksud begini, Pedro. Kalau ginjal. kalau Pak Pedro berdoa sehari-hari atau orang Kristen lah. Alamat doa Bapak kemana, Pak? Alamat doanya. Nih aku mau ke Jalan Veteran nih, mau ke gereja. Jalan Veteran nomor sekian. Alamat doa Bapak kemana coba? Jadi itulah. Jadi orang Kristen yang sejati itu. Jawab aja Pak. Alamat doa Bapak kemana? Mau Bu, dijawab. bentar, kan Ibu bertanya Bu. Iya, kasih dong waktunya untuk Pedro menjawab Bu. Oke. Iya, jangan dipotong-potong ya Bu. Nanti terdistract dia Bu. Sama, soalnya kan kita di sini diskusi asiknya Bu. Bukan saling merendahkan atau saling menjatuhkan, tidak. Kita diskusi untuk mencari kebenaran. Silakan. Saya dengan Pedro ini Bu musuh bebuyutan kok Bu, tapi saya tetap sayang sama dia. Karena dia ini domba yang tersesat Bu, sama terselip. Baik. Baik. Jadi itu makanya dua yang benar itu harus dua trinitarian dia. Kalau ditujukan kepada Bapa, ya Bapa bla 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 bla, harus ditutup dengan demi Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Oke, Dalam udah persekutuan Bapak Roh jawab Kudus. ya. Iya. Udah jawabannya itu. Berarti alamat doa Bapak Pedro itu adalah ke Bapak ya? Ke Bapak. Enggak boleh. Kalau makanya Tunggu. Trinitas ada dua Iya, format. sebentar. Kau belum Ke ngerti Bapak. apa yang saya ucapkan, Tante. Salah kesimpulanmu itu. Sabar dong, Tante. Kalau ada Roh Kristus di hati kita lebih baik mendengar daripada bicara. Walaupun katanya perempuan lebih baik bicara, tapi dalam iman kita harus lebih baik mendengar supaya kamu paham. Jadi ada dua format doa orang gereja itu. Satu bersifat trinitarian, satu bersifat kristologis. Kedua ini benar. Oke. Silakan, Tante. Jadi gini, Pak. Bapa kami yang di surga, begitu ya? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla. Pada akhirnya, alamat doanya kan ke Bapa. Terus melalui anakmu, juru selamat penebus dosa kami. Itu yang terakhir ya. Apa Betul, iya. berapa entitas di situ, Pak? Alamatnya ke Bapa melalui anakmu, juru selamat Berarti penebus dua. dosa kami. Berapa entitas? Hah? Dua. Dua. Kenapa Bapak bilang Bapak itu anak, anak itu Bapak? Itu pertanda bahwa Trinitas saya nggak kalian pernah itu bilang. palsu, Pak. Trinitas itu palsu. Oh. Anak Bapak, Allah Bapak dicampur-campur aduk semua. Nih, Alfa dan Omega itu disandang oleh Bapak. Yesus adalah sebagai anak, adalah berawal dari firman. Difirmankan lahirlah Yesus. Oh, Yesus firman Allah itu berawal. Bentar, Bapak Pedro. berkata, berfirman. Kalau ini udah urusan saya "Anakku Pedro. engkau hari ini kuperanakan, jadilah Oke. Yesus." Ya, iya, Jadi jadilah Yesus itu ya Bu. nanti saya bilang ciptaan, nanti jelek jadi lain. Oh, Ya kan? jadi menurut Ibu Karin, Ibu Kristen ya Bu, tapi ya? Kristen saya. Kristen Ibu Advent. percaya Tritunggal ya? Saya tidak Tritunggal itu jangan disatukan tiga Allah. Jadi Enggak, tiga saya Allah bukan tanya itu. Ibu percaya Tritunggal? percaya Bapa, Percaya. Anak dan Coba, Roh Kudus. gimana Tritunggal yang Ibu percayai? Tadi jadi Ibu mau berkata, sebentar Bu, sebelum kita ke situ, tadi Ibu berkata, jadi Tuhan Yesus itu dijadikan ya Bu? Atau Iya, Tuhan diciptakan Yesus ya? itu setara dengan ciptaan Lucifer. Seperti dulu di apa di gini. Di surga itu Ini siapa Unitarian penghuninya? ini. Jadi di surga itu siapa nanti kalian bilang bidat. Nah, ya. Di surga itu siapa penghuninya? Penghuninya adalah Bapa. Ini Pak Yuniarsi.
Pak Yunias, izin Pak Yunias. Ini Ya. Pak Yunias, iya Ya. ini kayaknya perang segitiga ini Pak. Antara Nah, ini Tritunggal, kayaknya saya Unitarian berharap kumpulan para dengan bidat ini. Onenes Pak. Lanjut. Saya Kristen sejati sedang Saya berhadapan turun dulu masuk ya, saya ke turun dulu para dengan rendah bidat. hati, semua sehat-sehat. Ya, Ya, saya Siap, turun Pak. dulu. terima kasih Pak Filipi, Tuhan sama. memberkati ya. Amin, Saya amin, menantikan wejangan-wejangan Nah, dan jadi- berita-beritamu. Selamat. Iya. Jadi Ibu, gini dia Bu. Coba Ibu kasih tahu lah. Jadi teman-teman sudah tahu ya, teman-temanku di bawah sudah mengerti bahwa menurut pemahaman Ibu ini Tuhan Yesus itu diciptakan, ciptaan, ya. Oke, lanjut Ibu. Coba Ibu kasih tahu Bu, bagaimana konsep Tritunggal yang Ibu percayai itu. Silakan Bu. Ya, konsepnya pada Alfa dan Omega itu Bapa ada di sorga. Jadi Bapa itu menciptakan siapa? Satu, Lucifer. Ya. Yang kedua, Yesus dan malaikat-malaikat. Nah, pertentangan di sorga itu yaitu kecemburuan Lucifer kepada anak Bapa, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah hasil dari firman Allah. Anakku engkau hari ini kuperanakan, anaknya yang tunggal. Ya kan? Saya utus. Jadi jangan dibilang Gimana Bu, Yesus boleh itu gini dia Bapa. Bu, supaya jangan terkesan dongeng ya kan Bu, atau asumsi. Kasih dalil ayatnya dong Bu. Oke, nanti sebenarnya saya pas mau gereja ini, tanggung saya, dalilnya semua lengkap. Bahwa Yesus itu keluar dari Bapa melalui firman. Keluar artinya diperanakkan melalui firman. Di mana tertulis Bu? Ada, bentar ya, Mana pula itu caranya diperanakkan melalui firman? Kira-kira seperti apa itu? Diperanakkan melalui firman. Bagaimana itu Bu? Kira-kira? Yang benar kan diperanakkan oleh Bapa. Diam dulu kau Pedro. Nanti Bukan giliran. diperanakkan Saya, firman. semua para bidat ini saya berikan yang benar. Bukan diperanakkan melalui firman, diperanakkan Sang Bapa. Enggak bisa kau ini memang. Kau ini Ubay no ko tua hada naributak ko. Diam dulu udah dibilang. Lanjut Bu. Di mana tertulis Ya, Bu? silakan Tante. nih, di Yohanes 7 ayat 16. Yohanes 7 Jawab ayat Yesus kepada 16. mereka, ajaranku tidak berasal dariku sendiri, tetapi dia yang mengutus aku. Nih, ini ya, Yohanes 10 ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang Satu-satu Bu berasal dari ayatnya. Bapakku. Satu-satu ayatnya Bu. Yohanes 7 ayat 16. Oke. Ya, Di mana di situ dikatakan diperanakkan oleh Sang Firman? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Bentar, dari Dia yang bukan, telah bukan. mengutus aku. Oh, bukan, Bukan, salah. Salah teman-teman, salah. Oke, nggak apa-apa, Bu, Bukan, itu boleh bukan. diralat. Bukan. bukan. Jam Ada berapa memang gerejanya lagunya itu, Bu. Tante? Sebenarnya jam 9 terlambat saya, tapi bisa nggak? Ini namanya Gak apa-apa, di living sini aja smile kita ya. gereja. Lupakanlah gereja itu. Juga nggak ada. Nggak gunanya. boleh. Di sini aja. Lanjut Bu, lanjut. Iya Bu, nama saya Living Smile. Nah, namanya si ini Bu, si Al-Haq ini Bu. Nama akunnya Al-Haq. Strip batu karang, strip batu kapur. Dulu batu karang, sekarang udah jadi batu kapur Bu. Semenjak Rasul Petrus membaptis dalam nama Tuhan Yesus saja Bu. Jadi batu kapur dia udah. Nggak jadi batu karang lagi. Jangan kau lulurat yang terlambat. Tante, nanti terlambat apanya gerejanya. Tapi Di mana? jangan kasih yang Boleh berat-berat. kita sambung nanti, Jangan saya ambil kasih yang semua dalilnya berat-berat ya. Bu. Iya Jangan, Bu. nanti nggak ketemu lagi kita. Jangan Saran saya, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bu, saran saya Bu, sedikit saran dari saya, peganglah firman Tuhan sebagai landasan iman. Ya Bu, Tuhan Yesus kita itu Bu, dialah Mana cara megang pencipta firman Tuhan? Kau satu-satunya. ngomong juga si Mile. Ya Bu, jadi Tuhan Yesus kita itu bukan ciptaan, dia pencipta Ibu. Iya, saya akui Ya. dia pencipta. Yohan, tadi Bu Salah bilang sih. ciptaan. Enggak, itu sesat. Tapi tetap bukan Tuhan kita, tetap Tuhan bukan. Yesus Kristus kita itu adalah sang pencipta dalam rupa ciptaan. Kalian Diam bisa-bisa dulu. makanya sesak kalian. Al-Haq,
diam dulu. Kalian berdua Nanti kalian bagi dua. Nanti ada giliranmu ngomong. Jadi kusatukan kalian jadi benar bahwa Ya, Yesus itu adalah ada sang nanti pencipta giliranmu dalam rupa ngomong. ciptaan. Kan harus tertib di room. Ya, Harus kalian tertib. kalian itu Ya masih diam bercerai, dulu. makanya sesat. Astaga. Susah kali disuruh Boleh diam. satu kalimat sebelum si Tante pergi. Nanti habis ibu Dia ini. nanti pergi, mau gereja dia. Kayak Satu mana kalimat kau saya diam. Satu kayak kalimat mana lah aku kau diam. mau Tunggu dulu. Kayak mana kau mau membenarkan yang sesat sementara kau pun sesat? Satu Coba. kalimat saya bisa, satu kalimat. Satu kalimat. Izinkan. Tapi kita ini udah Pedro, kita ini udah Tritunggal Maha Kusut ini ya. Living Jadi, bukan saya satu Karina, kalimat, Karina satu bukan kalimat. Al-Haq, Al-Haq Izinkan bukan saya satu living ya. kalimat. Izinkan saya satu kalimat. Boleh. Benarkan. Kalian itu menjadi tersesat karena kalian terpisah. Karyana bilang bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Si Mile bilang bahwa Yesus adalah pencipta. Karena kalian pisah, maka kalian tersesat. Maka kusatukanlah kalian kembali. Yesus itu adalah campuran dari kalian berdua. Yaitu sang pencipta dalam rupa ciptaan. Jalan damainya itu. Coba. Ya, oke Bu Karina. Lanjutlah Jadi Bu jangan ya. bercerai lagi Ibadahnya kalian nanti ya. terlambat ya. Jangan Oke, marsiran Sekarang lagi. Ayo. jangan kau lari kemana-mana. Ya, Al-Haq. Coba dulu, di mana dalilnya Yesus itu campuran. Jadi hybrid kau buat Tuhan Yesus itu, Bah. Memang kurang ajar lah kalian ini memang, Bah. Coba. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu Allah toh? Di mana di situ Yesus campuran, Pedro? Firman itu Allah tuh bukan? Ya. Firman Kasih itu dulu Allah tuh bukan? dalilnya. Gak usah, Ya, itu sudah lihat di situ di dalam firman Allah sang itu Allah tuh firman. bukan? Iya, Sang firman itu adalah Allah. Sang firman Allah itu Allah tuh bukan? Allah satu-satunya. Allah itu menjadi manusia, betul? Oke, daging di situ Yohanes 1 Dan dia 14 datang kan. sebagai manusia, betul? Sebagai daging. Iya, Ya, sebagai daging, tampil dalam daging. daging kuda dari Oke, unta. saya jawab Antropos ya. kan? Antropos kan? Oke, kita cek ya. Apakah antropos atau dia sarke ya? Kita cek ya, teman-teman. Nih. Jangan kalau kau masih berenang di air comberan, Bang, jangan sok cerita tentang lautan ya, Bang. Belajar untuk mendengarkan agar menjadi orang yang semakin pintar dan berhikmat supaya jangan menghujat Tuhan sendiri. Kalau ada orang lain merendahkan Tuhan kita, itu mungkin satu kewajaran. Tapi kalau ada orang Kristen merendahkan Tuhan Yesusnya, itu satu kebodohan. Teman-teman ya. Nih, saya tunjukkan dasarnya ya, Bang. Yohanes 1 ayat 14. Ya, Bang. Apakah di situ antropos atau di situ sarx ya? Nih, Bang. Kai hologos sarx egeneto. Ya, Bang. Sarx ya, Bang, bukan antropos ya, Bang. Oke. Ya. Saya jawab. Nah, jadi ini dengar dulu, Bang. Jadi ini sarx siapa, Bang? Ya, tidak ada di sini kata manusia. Jadi jangan mengeisegesis, Bang. Ya, jangan memasukkan dogmamu ke dalam firman Tuhan, tetapi mengeksegesis. Ya, firman Tuhan itu yang dia dibawa dapat- keluar. Dia Ya, dapat antropos nih. dari mana, Bro? Coba tanyain dulu, Bro. Di Yohanes Sebentar. 1 ayat 14. Bentar. Coba Bentar. tanyain. Saya nggak akan dikasih Bentar. kesempatan bicara ini. Bentar ya. Oke, jadi di sini ini daging siapa? Daging hologos. Ya, daging hologos. Ya. Jadi jangan menambah-nambahi, tidak ada di sini manusia ya. Jadi daging siapa? Daging onta pun tidak ada di sini, Bang. Tapi daging hologos. Siapakah hologos? Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pasal yang sama, hologos itu adalah theos itu. Ya. Itulah dia. Jadi itu daging Tuhan, tubuh Tuhan, Bang. Oke? Nah, jadi Bang, ingat teman-teman, pahami di sini ya. Saudara-saudaraku, berbeda dengan Yohanes 1 ayat 6. Untuk Yohanes Pembaptis, teman-teman, ya, Alkitab kita original teksnya sangat detail ya. Untuk Yohanes Pembaptis baru dikatakan antropos, manusia. Ya. Untuk Yohanes Pembaptis. Tetapi untuk Tuhan Yesus itu sarx. Ya, daging Tuhan. Seperti itu, Bang.
Jadi dari mana dalilmu Bang berkata dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah antropos Bang? Silakan Bang. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi itu makanya perlu membaca Alkitab itu utuh. Jadi ketika dikatakan di sana SARS, yaitu daging, itu maksudnya wujud manusia, bukan onta. Kasih data Bang, kasih data Biar Bang. iya, biar saya enak, mau Bang. kasih data. Kenapa langsung disambar? Kenapa langsung Kasih disambar? Maksudnya pakai Iya, dalil kayak saya tadi Bang. penjelasan dulu, nanti datanya mendatang, Enggak. menyusul. Saya kasih Bukankah data. lebih baik Boleh data nggak dulu aku Bang? bicara? Bolehkah? Iya, maksudnya Bolehkah? data dulu loh Bang. Enggak, Boleh. enggak. Tidak boleh data duluan. Data itu buta. Data itu buta. Harus ada pengantarnya. Baik, Bang. Baik. Jadi SARS itu artinya daging. Memang daging siapa itu sekarang? Daging Tuhan itu betul itu. Tapi bukan berarti daging Tuhan itu bukan karne, bukan material. SARS itu artinya material, daging. Karena Tuhan dalam keadaannya yang batin, yang spiritual, yang roh itu tidak punya daging. Yesus sendiri, maka setiap SARS yang dikatakan di sana merujuk kepada Sang Firman itu merujuk menjadi daging manusia. Daging manusia itu adalah daging Tuhan. Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah manusia. Yohanes 8 ayat 40. Coba baca. Daging kita manusia baca itu ya. adalah daging Ya. Tuhan. Bagaimana Dia pula? lontong hanya 12.000 semangkok. Enggak. Yohanes Daging 8. manusia adalah daging Tuhan. Lontong, diam dulu. Ya. Coba bacakan Oke. Yohanes 8 ayat 40. Iya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Di mana di situ Yesus mengatakan dia manusia, Pak? Baca Yunaninya ada aku seorang antropos. Oke. Baca Yunaninya. Tampilkan kayak kamu tadi menampilkan kau punya. Oke. Yohanes 8 Ayat 40. Oke. Ayat 40. Ya, Bang? Oke. Nah, dengar ya, Bang. Nunde zeto ego apoktenai antropon hos, ya, ten aleteyan humin lelaleka hen ekousa, ya Bang, paratou teo touto Abraham ok epotion. Ada di sana tadi kamu ucapkan toh apoktenai antropos. Oke. Apa Terus? artinya apoktenai antropos? Silakan jelaskan, Bang. Membunuh seorang manusia. Membunuh aku yang seorang manusia. Jadi SARS yang dimaksud di sana adalah SARS antropos, bukan SARS hinjir atau bukan daging rendang. Mau saya kasih lagi ayat lain pernyataan Yesus bahwa dia adalah manusia. Suka-sukanya aja ngomong kemana-mana. Suka-suka saya, Guru. Sudah. Guru baca, Di mana Guru kata antropos yang kamu bilang tadi di Yohanes 1 ayat 14? Kamu katakan Kamu ada nggak bisa antropos bahasa itu di mana? Yunani sih. Itu sudah dikatakan dalam bahasa aslinya ego. Di mana? Dengarkan saya baca. Yohanes 1 ayat 14 di mana ada kata antropos? Yohanes 8 ayat 40, Guru. Yang dibahas Yohanes 1 ayat 14. Iya, SARS yang dimaksud di sana itu SARS antropos, bukan sarkuda. Maksudnya gini, Pedro, maksudnya gini. Ya, tadi kan kita boleh nanti kita ke situ ke Yohanes 8. Baik. Boleh nanti kita ke Yohanes 8. Kita nanti bahas. Tetapi kita kan lagi bahas Yohanes 1 ayat 14. Itu masuk Cak Lontong. Ya, jadi tadi perkataanmu yang di situ kata antropos ternyata salah ya. Harus jujur dong. Di mana salah? Jadi SARS Kan saya sudah tunjukin. menjadi daging maksudnya menjadi manusia itu. Tadi kamu bilang gini loh, Bang. Supaya kita diskusinya asik, ya kan? Saya pun nanti kalau saya salah, saya siap mengaku salah. Atau Tandanya begini kita saja, seorang Kristen kalau yang Yesus jujur. mengatakan dirinya Ya. manusia, kalau terima nggak? Ya, nih. Atau ya, saya di sederhanakan dalam- saja. Saya Boleh, sederhanakan. nanti kita Kalau diskusinya, Yesus kan mengatakan namanya dirinya diskusi asik, manusia, tenang aja. yang terima nggak? Oke, tadi kan gini, Bang.
tadi abang berkata dalam Yohanes 1 ayat 14 itu bang, itu kan poin penting bang, ya kan? Dalam Yohanes 1 ayat 14 itu bang, tadi kamu berkata di situ, ya, berkata di situ bang, dia antropos. Ternyata Ya, kan bukan dia bang, begitu. ternyata Nggak kan di sini begitu. saks bang. Enggak, Iya, jujur dulu SARS. bang, jujur dulu, Klik ternyata SARS-nya, salah klik. ya. Klik SARS-nya, klik SARS-nya. Klik yang Ya. birunya, klik. Klik birunya, nggak tahu. Ini kenapa rupanya bang? Nih, Baca, baca, baca. flash ini bang. Flesh, body, Iya. human nature. Human Oke. nature. Apa human Iya. nature? Tidak ada yang salah di situ bang. Kau yang Ya. salah, bukan dia yang salah. Ih, bang, saya tadi cuman bertanya. Tadi kamu bilang di sini dalam original Apa teksnya. arti SARS? Apa arti Dia SARS? kan kayak gini. Tenang dulu bang, tenang. Ya, jangan panik. Kita diskusi asik aja. Tadi kamu bilang di sini dalam original teksnya ini antropos. Ya, ternyata setelah kita buka, ternyata di sini kai hologos sarx bang, bukan antropos. Oke, berarti tadi abang keliru, ya kan? Nggak apa-apa definisi bang. SARS? Takut dia. Apa definisi SARS? Boleh, ini kan sudah jelas bang. Apa Flash. apa definisi Flash. SARS? Bukan hanya flash. Ini bukan. dia bang. Flash Human itu. nature. Human. Dengar bang, human. dengar. Human Dengar, nature. Bang. Klik. Iya Klik dengar. birunya. Astaga. Klik birunya. Klik birunya. Iya ini dia bang. Ini morfologinya bang. Apa Ya, artinya? noun, nominatif, feminim, Itu singular. Bang. belum meaning di situ. Ini Definisi gramatikalnya kirim bang. tadi. Takut dia. Takut Oke. dia. Enggak, Biar saya guru nggak ada saya takut sakam. bang. Ini strong Klik, numbernya klik. bang. Baca Nggak ada definisinya. sebab. Ngapain Baca takut? Kita definisinya. mencari kebenaran. Nih. Flash. Iya, ini flash bang. Body. Ini apa flash? Bang, gini bang. Makanya kalau flash? abang gini loh Coba bang. baca dia. Boleh gantian ya. Nggak Gini bisa bang ya. kamu. Gini ya, makanya jangan ngamuk-ngamuk. Oke. Jadi bang, ini namanya definisi bang. Ya, definisi bang. Kenapa flash ini urutan pertama? Ini urutan kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke bang. Artinya bang, di sini ini yang pertama bang, flash. Kenapa yang ini kamu langkahi? Ya ini kamu langkahi langsung ke human nature. Ya kan bang? Melangkahi. Kau yang membuang human nature. Jadi flesh Enggak, itu saya maksudnya nggak merujuk membuang, kepada human nature. Body itu body Oke. bukan body kuda, kucing, Iya. kodok, bukan. Yang kau Tapi janganlah kau human merendahkan. nature. Yes kan seperti Kau inilah yang diskusinya. merendahkan. Tapi Kamu jadi yang merendahkan Tuhan karena Yesus. SARS di sana Kau mau anggap bilang daging kambing, enggak, daging colong gulai. gini dia bang. Bang, kalau kita Daging berdiskusi apa kan itu? bang, Daging jangan apa? kita jadi Human nature berdosa. Nggak boleh kebenaran dalam Nggak diri bisa saya ini diskusi meluap-luap, asik harus sama kawan ini. dinyatakan. Karena Bisa, wajahmu sudah bisa layu. tenang bang. Wajahmu sudah layu karena kebenaran itu Nih. menampar. Ini semangat Nggak yang bisa kau berapi-api ini tenang. menyatakan kebenaran. Nah, Jadi jadi SARS bisa tenang itu- dulu. Bisa tenang dulu. Silakan. Ya, oke. Nah, jadi kan bang, di sini jelas ya bang ya. Oke, dalam Yohanes 1 ayat 14 itu ternyata di situ sarks ya. Oke. Nah, di sini bang, tidak ada di sini manusia bang. Ya, ini SARS. Ya, SARS ini adalah daging, ya bang, daging hologos bang. Ini kan daging Itu hologos, pemiliknya, tubuh Tuhan bang. dagingnya Iya, dagingnya pemiliknya Tuhan, betul. inilah pemiliknya Iya, bang. Iya. dagingnya Tuhan. Apa artinya Jadi dari SARS? mana? Rumah Tunggu dulu, Tuhan, Bang. bukan berarti Bang. Tuhan rumah. Astaga. Kamu itu nggak bisa bedain. Rumah Tuhan apa arti rumah Tuhan? Apakah rumah adalah Tuhan? Daging Tuhan. Itu Bang, daging sejak itu, kapan rumah? daging human Bang, nature itu sejak kapan flash itu? adalah Sejak human kapan flash nature-nya itu jadi Tuhan. rumah, bang? Sebelum dia menyatakan diri sebagai di dalam Kristo, sebagai dia sudah diam dulu, bisa Dek, enggak? diam Dia dulu, sudah Dek, enggak? diam dulu ya, Dek. Sejak kapan rumah flash ini jadi rumah, Pedro? Enggak. Jangan kau Tengok, untuk kau pemahaman mengerti bahasa. dogmamu, kau Kalau bilang itu mengeksegesis, dagingnya Tuhan, seolah-olah daging itu naturnya adalah Tuhan. Kamu sama mengatakan Ya, rumah Tuhan nih. berarti rumah adalah Tuhan. Bro, Bukan begitu. bro, ini dia, bro. Ini SARS di sini.
dalam King James-nya, bahasa Inggrisnya ini flesh, Bang. Flesh. Dari sejak kapan flesh ini bisa menjadi rumah, Bang? Jangan cocokologi. Saya mengatakan Jadi cocoknya rumah gini siapa? dia, Bang, ya. Saya membuat tadi kamu frase bilang yang rumah sebanding, Tuhan. yang penerjemahanmu tidak stabil. Gimana sih? Tadi kan kau Saya yang tidak bilang tanya rumah itu Tuhan. tubuhnya siapa. Kalau pertanyaannya itu tubuh siapa, tubuh Tuhan, baru benar kamu. Iya. Tapi Kan kalau tubuh tubuh Tuhan itu di situ, adalah Bang. Tuhan, kamu salah. Itu tubuh Tuhan, Bang, kan? Tubuh Jelas, Tuhan kan? betul. Tubuh Iya, Tuhan betul. jadi Tapi nah, kalau jadi tubuh Bang, itu adalah Tuhan, salah. bentar, udah maju, puji Tuhan, ya. Jadi Bang, Kau yang berarti nggak bukan maju. antropos ya, Bang? Betul ya, Yesus jujur mengatakan ya. dia antropos. Kalau begini, Ya, sebelum dia menyatakan Kristo, dalam daging, bisa bisa diam dulu, nggak? Dek. Dia pernah Yohanes disebut dengan 8:40. Diam dulu ya, Yohanes Dek. 8:40. Oke. Kristus sebentar. Yohanes Boleh, 8:40 Yesus boleh. mengatakan dia tuh manusia. Ya, boleh. Nanti kita ke situ. Jadi supaya Nggak step by ada step nanti dia, Bang. sekarang. Enggak, jangan gini Yesus dia, Bang. Abang mengatakan coba dia tuh lari. manusia. Yesus Ini namanya mengatakan dia berdiskusi manusia. itu, Benar apa Bang. Berdiskusi itu, Bang. Udah Poin mela- pertamanya udah itu melamun, kejujuran. Bohimu. Udah melamun. Yesus mengatakan dia manusia. diskusi itu Bang berdasarkan firman Tuhan. Begitu, silakan. Nah, Ketika gitu ya. firman Tuhan Jadi, mengatakan, ketika Alkitab Abang jujur mengatakan dulu. apa dalam Bisa manusia, Abang jujur? bagaimana? Bisa Abang jujur, biar kita Kau yang lanjut nggak jujur. diskusinya. Kalau Oke, Yesus mengatakan nggak dia bisa manusia, jujur. kau terima Nanti apa enggak? coba Abang dibawa dulu ya. Abang dibawa dulu, merenung dulu. Kalau sudah jujur, boleh naik lagi ya. Oke? Iya, silakan Chris. Apa mau kau Ya, bilang? kamu jujur ya. Sekarang begini. Ayat 28. Ayat 28 saya tidak lari kemana-mana karena ini berbicara mengenai akulah dia. Nah, akulah dia itu tertuju kepada ayat 28. Jika kamu sudah meninggikan anak manusia baru kamu tahu Apa yang akulah mau kau bilang, Dek? Ayat 28 apa? dia. Ayat 28 mengenai ya, apakah Yesus itu Bapa, anak itu Bapa. Nah, itu. Coba kamu sekarang ini. Kenapa ada ayat 28 Pelan-pelan aja mengatakan- ngomongnya, Dek. Pelan-pelan. Jangan Wah, buru-buru, kenapa nggak ayat ada yang 28? ngejar. Kenapa? Sampai ayat 28 mengatakan, jikalau kamu sudah meninggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Kalau ayat itu mengatakan demikian, apa yang bisa Anda bisa jelaskan? Anak manusia itu kenapa sampai disebut anak manusia? Silakan. Oh, kamu nanya, bukan menjelaskan. Kupikir tadi kau nak menjelaskan. Aku mau ngopi. Dengar sini, kamu dengar sini. Minum kopi dulu, minum kopi dulu. Kopi dulu. Nah, kamu Kopi. bahwa Biar enak, anak itu tidak manusia tapi dia hanya memiliki daging. Dagingnya apa? Harus Anda tanya daging apa? Ini gimana nih orangnya? Kenapa Bang Kristo? Kenapa? Dia sudah terjadi, dia udah takut sama aku. Enggak. Abang umat apa? Kristen apa Muslim? Aku Kristen. Terus apa Abang perdebatkan? Di mana iman percayamu? Di mana iman percayamu? Maha Kudus. Hah? Saya Tritunggal Maha Kudus. Iya, iman percayamu kena di mana? Masa Tuhan kalian debat-debatkan? Di mana otak kalian ini? Kamu Ya, ini di mana siapa anak kemarin sore? Kamu ini siapa? Kristo gimana tadi tentang apa? Ayat 28. Bahwa akulah dia di situ merujuk kepada Yesus, merujuk kepada Ya kepada Yesus itu. Ya, maksudnya waktu Yesus mengatakan bahwa akulah dia merujuk kepada kemanusiaannya, kepada sebagai Bapa. Bagaimana? Sebagai Bapak jadi Bapak punya tubuh begitu. Tubuh manusia begitu. Bapak punya tubuh begitu, punya daging. Bentar Bang Pahlawan, Bentar ya Sebelum Bang. dia menyatakan diri sebagai manusia, apakah dia sudah punya Bang tubuh? Singgasana, Apakah dia sudah punya daging? Udah Bang. Ada yang mau Abang tanyakan Bang? Bentar Kristo ya, kau tahan dulu ya. Bang Singgasana tadi mau bilang apa Bang? Enggak gini Bang, maaf nih ya. Iya Bang, iya. Setidaknya janganlah kita perdebatkan. Bukan apa-apa Bang, kasihan kitanya. Makanya dibilang kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri, maka kita tidak kenal Tuhan. Terus Bang?
setidaknya ya kalau berdebat yang sehat lah gitu, kayak dia tadi, aduh, kayak jadi turutin egonya lah, emosi dari dalam gitu. Di mana kasih itu tumbuh kalau diturut yang begitu? Ntar dibengkokkan lidahnya, nanti baru jemput-jemput nama Tuhan, manggil nama Tuhan. Bagaimana iman kita Kristo, mau bentar tumbuh, bang. sedangkan Bang, Kristo, hormati orang, biar kau dihormati orang, deh. Ya, punya Bener, Bang. kedewasaan. Ada, jadi gini Miris dia, saya, Bang, Kristo. dengar Kadang-kadang mungkin yang disampaikan orang itu nggak setuju, kau nggak setuju mungkin, tapi berusahalah, jadilah orang yang dewasa yang bisa menahan diri. Kasih dulu dia berbicara kan. Dari tadi kan kita ngomong, abang ini mendengarkan, boleh dong dia ngomong. Ya saya juga belum tentu setuju dengan yang Bang Singgasana ini ngomong, tapi kan saya harus hormati dia, ya kan? Nah, jadi biar dulu dia ngomong. Silakan lanjutkan, Bang. Ya maaf nih Bang ya, saya miris dengar kalau dengar yang begitu itu. Samanya keyakinannya, tapi masih didebatkan. Apa sih labanya buat kita? Gitu loh Bang, maaf ini bukan saya, bukan lagi, bukan ibarat kata kalau berdebat yang enak lah gitu. Jadi bisa menyentuh jiwa gitu Bang. Asik, terima kasih Bang sarannya ya. Bukan berarti nama dia itu diolok-olokan, dibuang ke sana-sana. Kalau dia marah gimana Bang? Betul. Kalau dia pulang Jangan dari sampai tubuh direndahkan, kita ya. ini gimana? Ada untungnya? Nggak lihat anak istri lagi kita Bang. Iya Bang. Oke Bang. Terima kasih Bang Singa. Terima kasih sarannya ya, Leku ya. Maaf ya, Le. Siap Leku. Terima kasih Leku sarannya. Kami akan jadikan itu ini ya sebagai pertimbangan ya, Leku ya. Tuhan berkati ya, Leku, sehat terus. Oke. Nah, silakanlah Kristo. Kau mau ngomong apa, yuk? waktu saya sudah habis, kamu aja yang ngomong. Oh, waktu. Coba misalnya brother living, boleh brother living? Iya, silakan Bang Pahlawan. Iya, Ini, Bang, silakan Bang. tadi kan Bang Kristo mengatakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 24 itu ya, bahwa akulah dia. Jadi menurut yang kamu tangkap di situ ketika itu mengatakan akulah dia, bahwa maksud Yesus bahwa dia adalah manusia biasa, atau akulah dia itu merujuk kepada dia adalah sang Bapa, sang ilahi. Itu kan berbicara mengenai entitasnya sebagai manusia, makanya itu belapang. Gini brother. Kalau kamu sudah meninggikan anak manusia, itu baru kamu mengetahui akulah dia. Kenapa kamu menolak bahwa Yesus itu bukan manusia? Kenapa sih? Kenapa? Oke. Nah, ini gimana ini orang-orang ini? Jadi pembahasan dari tadi dari pihak Oneness atau Esaan mengatakan bahwa datang dia berupa itu kalau terus daging itu daging suara kamu jelas sedikit. Suara kamu jelas, ulang. Ya, dari tadi pembahasan di sini bahwa daging itu daging hologos, bukan daging manusia biasa, brother. Daging hologos. Dengar sini, sebelum dia menyatakan diri sebagai manusia, bisa nggak dia disebut daging hologos? No, karena dia datang dalam Ya ampun, logos itu tidak punya daging. Dia punya daging karena dia sudah menyatakan diri dalam daging, sudah menyatakan diri sebagai manusia. Dagingnya makanya dikatakan daging hologos. Makanya daging hologos berarti dia itu manusia karena dia sudah menyatakan diri dalam daging, bro. Kalau dia tidak menyatakan diri dalam daging, dia tidak punya daging. Dia menyatakan diri sebagai manusia, makanya dia punya daging. Kamu mengerti nggak? Bang Kristo. Jadi waktu yang mati itu daging Tuhan atau daging manusia yang mati itu di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 27, 26, 27. Jangan kamu menggabungkan antara Tuhan dengan daging. Gini. Begitu. Itu daging, bentar. Itu daging yang mati itu daging. Bentar. Yang mati itu daging manusia atau daging hologos? Yang mati itu
manusianya, Tuhannya nggak bisa mati. Berarti Yesus sebagian manusia. Tapi dengar sini. Tapi ketuhanannya bersama-sama ketika dia pergi, dia ketuhanannya tetap pergi di situ. Dia di mana dia ada di situ. Di mana ayatnya Kristo? Tunggu supaya diskusi kalian. Bentar Bang Kristo, supaya diskusi kalian dengan Bang Pahlawan ini jangan asumsi ke asumsi. Coba di mana ayatnya, Bang? Yang lahir itu manusia, yang disalib itu manusia, yang mati itu manusia, yang bangkit manusia. Di mana, Bang, ayatnya, Bang? Coba yuk. Karena begini, dengar sini. Ayat 1 Yohanes 2 ayat berapa mengatakan bahwa tidak, orang-orang yang menolak kemanusiaan dia datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Nah, kalian antikristus itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari penyampaian malaikat kepada Maria, seorang anak laki engkau akan mengandung dan memberikan seorang anak laki-laki. Nah, itu sudah sangat salah satu indikasi yang sudah jelas bahwa kita bisa menyimpul atau bisa pikir secara rasional. Ya betul. Jadi indikasi ya, Bang. Karena dia sudah menyatakan diri sebagai manusia. Jadi kan dia sudah menyatakan diri sebagai manusia. Kalian hanya mengatakan dia tidak manusia. Oke, silakan Bang Pahlawan. Kasih ayat Bang yang lahir Tuhan, yang mati Tuhan di mana, Bang? Minta tolong Bang Living. 2 ayat 11. Yang lahir itu Tuhan. Oh, dalam Lukas 2 ayat 11. Oke. Yang bukan mati manusia. Tuhan, Bang. Ya, saya lebih percaya kesaksian malaikat daripada kesaksian Kristo gitu. Daripada kesaksian Kristo. Oh, iya juga. Nah, coba brother. Itu dia. Bro Living coba ayatnya boleh. coba. Saya bantu bukain. Nanti Kristo boleh saya bantu bukain juga ya, Kristo ya. Oke, Lukas 2 ayat 11 ya. Bentar, Living benar. Saya 5 menit ya, bentar. Saya masih pergi bentar, 5 menit aja, bentar. Ini dia, Bang. Yang lahir itu Tuhan ya. Ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Iya. Kristo, yang lahir ini Tuhan. Sementara tadi kau masih indikasi, Bang. Mana? Jadi ibaratnya gini dia, Bang Kristo. Ibaratnya kan, Bang, kayak kalau misalnya kita adu data di pengadilan, Bang. Ibaratnya sertifikat dengan SK camat, Bang. Iya. Bang Kristo, ya kalah lah SK camat, Bang. Sementara ini sertifikat langsung, Bang, tertulis. Atau sporadik, bro, sporadik mungkin surat desa. Ya kan? Sementara kau hanya membawa data indikasi, merupakan satu indikasi gitu, Bang. Janganlah bawa indikasi. Kristen itu dibangun di atas kepastian firman, Bang. Ya, Bang Kristo ya. Belajar lagi ya, Bang. Ya, jadi kayak gini lah teman-teman ya, yang berbahaya, asumsi-asumsi ini yang berbahaya, ya, yang akhirnya nanti akan menyesatkan jadinya ya teman-teman. Karena namanya asumsi manusia kan, bisa aja salah. Kan bisa saja salah, namanya asumsi manusia kan. Wih, jangan bento, tewaslah. Baptis 2 jam, kau ada-ada aja. Masa disuruh dibaptis 2 jam?